Putin, pasukan Rusia hancurkan senjata Ukraina seperti kacang. Putin, pasukan Rusia hancurkan senjata Ukraina seperti kacang. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pasukan anti pesawat milik negaranya telah menembak jatuh puluhan senjata Ukraina layaknya memecahkan kacang. Sistem anti pesawat kami menghancurkan senjata Ukraina seperti kacang. Puluhan telah dihancurkan, kata Putin dalam kutipan singkat dari wawancara yang disiarkan pada hari Sabtu sebagaimana dikutip oleh Reuters. Kantor berita RIA pertama kali mengutip komentar tersebut mengutip Putin yang menanggapi pertanyaan tentang Amerika Serikat yang memasok senjata ke Ukraina. Saat itu ia mengatakan Rusia telah mengatasinya dengan mudah, bahkan mengatakan telah menghancurkan selusin senjata. Tetapi klip wawancara yang akan ditayangkan pada Minggu memperjelas bahwa Putin sebenarnya telah menanggapi pertanyaan yang berbeda yang sayangnya tidak ditampilkan. Meskipun jenis senjata yang tepat tidak jelas, Rusia mengatakan telah menghancurkan pesawat dan rudal yang diterjunkan oleh Ukraina. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah setuju untuk memberi Ukraina sistem roket canggih yang dapat menyerang dengan presisi sasaran jarak jauh. Ia ingin membantu Ukraina mempertahankan diri tetapi menentang penyediaan senjata yang dapat digunakan Ukraina untuk menyerang Rusia. Senjata yang sudah lama diminta oleh Ukraina adalah untuk membantu menyerang pasukan musuh dengan lebih tepat dari jarak yang lebih jauh. Hingga saat ini, Amerika Serikat menolak permintaan tersebut karena khawatir senjata tersebut dapat digunakan untuk menyerang sasaran di Rusia. Namun pada hari Rabu, Biden mengatakan bantuan mematikan itu akan memperkuat posisi negosiasi Kiev melawan Rusia dan membuat solusi diplomatik yang lebih mungkin. Persenjataan baru akan mencakup sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 HIMARS, kata seorang pejabat senior Gedung Putih, meskipun dia tidak merinci berapa banyak dari mereka yang akan dipasok. Sistem dapat meluncurkan beberapa rudal presisi dipandu pada target sejauh 70 km atau 45 mil jauhnya. Itu lebih jauh dari artileri yang dimiliki Ukraina saat ini. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pasukan anti pesawat milik negaranya telah menembak jatuh puluhan senjata Ukraina layaknya memecahkan kacang. Sistem anti pesawat kami menghancurkan senjata Ukraina seperti kacang. Puluhan telah dihancurkan, kata Putin dalam kutipan singkat dari wawancara yang disiarkan pada hari Sabtu sebagaimana dikutip oleh Reuters. Kantor berita RIA pertama kali mengutip komentar tersebut mengutip Putin yang menanggapi pertanyaan tentang Amerika Serikat yang memasok senjata ke Ukraina. Saat itu ia mengatakan Rusia telah mengatasinya dengan mudah, bahkan mengatakan telah menghancurkan selusin senjata. Tetapi klip wawancara yang akan ditayangkan pada Minggu memperjelas bahwa Putin sebenarnya telah menanggapi pertanyaan yang berbeda yang sayangnya tidak ditampilkan. Meskipun jenis senjata yang tepat tidak jelas, Rusia mengatakan telah menghancurkan pesawat dan rudal yang diterjunkan oleh Ukraina. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah setuju untuk memberi Ukraina sistem roket canggih yang dapat menyerang dengan presisi sasaran jarak jauh. Ia ingin membantu Ukraina mempertahankan diri tetapi menentang penyediaan senjata yang dapat digunakan Ukraina untuk menyerang Rusia. Senjata yang sudah lama diminta oleh Ukraina adalah untuk membantu menyerang pasukan musuh dengan lebih tepat dari jarak yang lebih jauh. Hingga saat ini, Amerika Serikat menolak permintaan tersebut karena khawatir senjata tersebut dapat digunakan untuk menyerang sasaran di Rusia. Namun pada hari Rabu, Biden mengatakan bantuan mematikan itu akan memperkuat posisi negosiasi Kiev melawan Rusia dan membuat solusi diplomatik yang lebih mungkin. Persenjataan baru akan mencakup sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 HIMARS, kata seorang pejabat senior Gedung Putih, meskipun dia tidak merinci berapa banyak dari mereka yang akan dipasok. Sistem dapat meluncurkan beberapa rudal presisi dipandu pada target sejauh 70 km atau 45 mil jauhnya. Itu lebih jauh dari artileri yang dimiliki Ukraina saat ini.
Zong, tentara Jerman tidak punya senjata yang dijanjikan untuk Ukraina. Kementerian Pertahanan Jerman mengatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan rincian tentang janji Kanselir Olaf Scholz untuk memasok Ukraina dengan sistem pertahanan udara tertentu. Kementerian Jerman beralasan bahwa Bundeswehr, angkatan bersenjata negara, tidak memiliki senjata yang dimaksud. Senjata yang dimaksud disebut Iris-T dan bisa datang dalam bentuk rudal udara ke udara, jarak pendek atau sistem pertahanan udara jarak pendek atau menengah berbasis darat. Ketika ditanya sistem senjata yang akan dikirim Berlin ke Kiev, juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman, Kapten Angkatan Laut David Helbot menjawab, pertanyaan ini pada akhirnya harus ditujukan kepada industri pertahanan. Kami tidak memiliki sistem ini dalam layanan kami, seperti dikutip dari Russia Today. Dia menambahkan bahwa tidak dapat mengklarifikasi masalah ini karena Bundeswehr tidak memiliki sistem pertahanan udara seperti itu di gudang senjatanya. Komentar itu muncul hanya beberapa jam setelah Scholz mengatakan kepada parlemen bahwa pemerintahnya berencana untuk mengirim sistem pertahanan udara yang lebih canggih ke Ukraina, termasuk sistem Iris-T dan radar kontak baterai yang mampu mendeteksi tembakan artileri serta menunjukkan lokasi sistem artileri musuh yang membukanya. Konselir Jerman itu tidak menjelaskan apakah yang dimaksud adalah rudal udara atau sistem berbasis darat ketika berbicara tentang Iris-T. Bundeswehr memang memiliki sistem senjata Iris-T di gudang senjatanya, tetapi hanya dalam bentuk rudal udara ke udara yang dipasang pada pesawat tempur Eurofighter dan Tornado. Di Jerman, Iris-T diproduksi oleh produsen senjata Diehl, menawarkan rudal udara ke udara, sistem berbasis darat. Berbicara tentang potensi pengiriman ke Ukraina, Helmut mengatakan bahwa ketika Scholz berbicara tentang sistem pertahanan udara paling modern di Jerman, dia mungkin tidak bermaksud sistem yang dimiliki militer. Kemampuan produksi perusahaan saat ini memungkinkan untuk memproduksi 2 sistem seperti itu per tahun. Sistem Iris-T SLM juga sebelumnya telah dikirim ke Swedia. Bundeswehr dilaporkan hanya mempertimbangkan pengadaannya, tetapi sejauh ini belum mencapai kesepakatan seperti itu dengan Diehl. Dia juga menambahkan bahwa sistem yang diproduksi oleh Diehl pada awalnya ditujukan untuk negara lain. Tabloid Jerman Bild melaporkan pada pertengahan Mei bahwa sistem Iris-T SLM dapat digunakan oleh Ukraina sekitar bulan November. Namun demikian, Scholz telah menghadapi kritik di dalam negeri atas keengganannya untuk memasok Ukraina dengan senjata yang lebih berat yang telah berulang kali diminta oleh Kiev. Pada hari Rabu, Scholz menggembar-gemborkan catatannya dalam memberikan bantuan militer ke Kiev, menyebut keputusan mematahkan tradisi Jerman untuk tidak mengirim senjata ke zona konflik berani.